Yang 12, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. 14. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. 16. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. 20. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai secara singkat bersama-sama Bapak Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa salam Elohim buat Pangeran Ilahi, salam Elohim juga buat mempelai, salam Elohim buat kita ke 3-4 pasukan ya, dan salam Elohim buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul, kekasih-kekasih Kristus, dan salam Elohim buat penonton di live stream YouTube kami. Saya mewakili kami dari keempat pasukan. Kami menyapa, selamat beribadah, selamat bergabung, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, saya terlambat masuk karena masalah jaringan. Jadi saya tidak bisa bergabung dari awal. Baru bisa tadi saat ini, dan itu pun ya terputus terus menerus. Dan mohon maaf saya menutup wajah pakai masker. Ya. Sebenarnya saya ini ya bisa dikatakan ya sakit gigi. Jadi agak bengkak sebelah ya. Jadi ya aku agak sedikit ya merasa terganggu, makanya aku pakai masker. Dan yang kedua, saya mohon maaf kepada pasukan Gada ya. Minggu kemarin saya tidak sempat masuk karena saya lagi tidak enak badan. Jadi sakit gigi saya ini juga ya parah pada hari Sabtu ya, mulai parahnya bengkak semua sehingga ya buka mulut saja ya susah. Jadi biar kita saling mengerti dan saling maklum. Jadi saya mohon maaf kalau memang sudah mengecewakan di ibadah 3 hari kemarin di Gada dan saat ini. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu, secara singkat kita semua sudah mengetahui bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ahli kitab yang sedang berdebat dengan Tuhan Yesus, dan semua yang mereka lakukan setiap saat mereka mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka mengikuti bukan karena sungguh-sungguh mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran dan mencari kesalahan Tuhan Yesus. Itu yang mereka lakukan. Sehingga setiap saat mereka pintar berdebat. Dan pada saat ini terjadi perdebatan yang dilakukan oleh ahli Taurat, pemuka-pemuka agama zaman dahulu kala itu. Mereka sibuk memperhatikan apa yang menjadi alasan mereka untuk bertanya jawab atau untuk soal adu mulut kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca dari ayat yang sebelumnya ini, artinya judulnya adalah perintah Allah dan adat istiadat.
Jadi dari zaman dahulu kala ini, bukan hanya saat ini, sudah diajarkan bahwa adat istiadat itu adalah dicampur adukan dengan iman. Padahal ada perbedaan. Karena adat istiadat itu salah satunya yang bisa dilihat. Mungkin makan tanpa membasuh atau mencuci tangan, bersih-bersih berarti itu tidak boleh menurut adat istiadat, atau tidak sopan ya, atau mengabaikan, atau tidak menghargai orang yang ada di sekelilingnya. Itu ada adat istiadat. Sementara dalam beriman, perintah Allah bukan seperti itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa bukan hanya saat ini. Dari zaman dahulu kala sudah terjadi, dan dari situlah kita orang-orang percaya, keturunan-keturunan orang beriman diajarkan seperti itu, sehingga iman itu dihubungkan dengan adat istiadat. Nah, pada saat Tuhan Yesus turun ke dunia ini, dia menjelaskan bahwa adat istiadat itu bukan dilarang, tapi tidak ada hubungannya dengan iman, karena adat istiadat itu adalah tertunjuk kepada iman yang bisa terlihat, sehingga iman yang tidak terlihat sudah tidak dipercayai lagi. Jadi seakan-akan dari penilaian yang terlihat, disitulah penilaian bahwa orang itu beriman. Dia membasuh tangan dengan pakai sabun, dan sambil mungkin ya beberapa kali, berarti itu dikatakan orang beriman. Nah, dihubungkan. Makanya sampai saat ini kita juga terbawa-bawa seperti itu, Bapak Ibu. Artinya dihubungkan dengan adat istiadat, bahkan seperti berhala, kita dihubungkan bahwa ini suatu cara untuk berbakti kepada Tuhan. Nah, padahal berbeda. Jadi kadang saat ini juga terjadi, kita menuhankan misalnya roh-roh leluhur, nenek moyang, dan kita diajarkan kadang itu suatu jalan kita untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, saat ini diingatkan kita kembali bahwa bukan seperti yang terlihat dengan mata jasmani ini yang dilihat Tuhan. Tidak ada hubungannya. Nah, makanya dikatakan di ayat yang 10 ini, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Berarti ini orang banyak, bukan hanya rahasia atau kepada murid-muridnya, tapi secara menyeluruh. Kalau saat ini berarti mendunia, secara kita manusia yang ada di muka bumi ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti saat ini kepada kita lah orang banyak itu, zaman dahulu kala. Saat ini kepada kita lah Tuhan Yesus itu berbicara atau berkata. Bukan lagi kepada mereka, tapi kepada kita semua. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita saat ini, masing-masing pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Nah, di sini dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa semua yang terlihat penampilan bagus, pakai jubah panjang, mungkin semua tanda salib, dilukis dengan tanda salib, itu hanya yang terlihat dari luar. Dan bukan dalam arti itu dipastikan orang itu beriman kepada Tuhan. Dengan dia berbicara manis, memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu gambaran dari yang terlihat. Nah, hanya manusia yang menilai atau manusia yang buta yang mengatakan orang itu beriman. Karena dia tergantung pada penampilan dan cara bicara yang sopan, yang manis, dan lain sebagainya. Dan hanya secara jasmania. Sementara
Itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Bahwa penampilan itu dan perkataan yang manis itu, itulah berbeda. Ada dua hal yang berbeda. Penampilan dinilai secara jasmania duniawi yang tidak bisa menyelamatkan. Secara yang tidak terlihat, itu sampai selama-lamanya. Apa yang dikatakannya di sini, artinya, dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut. Nah, sampai saat ini ada juga sebagian, bahkan bukan hanya saudara kita yang di sebelah. Kadang juga ada sebagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mengatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tidak boleh dimakan ini. Dan ini pelanggaran. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Artinya, semua yang terlihat, istilah rohani, penampilan kita. Berarti bukan itu yang menjadi suatu penilaian iman bagi kita. Tapi yang menjadi penilaian iman itu di mata Tuhan Yesus adalah dari sikap kita. Diibaratkan di sini perkataan yang keluar. Nah, di sini dikatakan, di sinilah tersebut kadang dikatakan roh najis. Sebenarnya kita tidak bahas apa yang dikatakan dengan kenajisan, roh najis. Kan dikatakan di sini menajiskan orang. Nah, karena semua perkataan, perbuatan, apa yang kita inginkan, cita-citakan, semua keluar dari dalam hati. Nah, ketika keburukan berarti kita itu yang dianggap kenajisan. Tapi ketika sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan kehendaknya, tidak menajiskan orang. Jadi secara jasmania ini artinya kita beribadah secara jasmani, tapi tidak secara rohani. Artinya itu hanya yang terlihat, dilihat oleh semua orang. Kita selalu beribadah, kita selalu berdoa tiap hari, tiap malam. Padahal hati kita yang kita lakukan setiap saat menghakimi, menghujat, menuhankan yang bukan Tuhan, memutarbalikkan kebenaran, dan suka berbohong. Jadi itulah yang menajiskan kita sebenarnya. Itu yang menjadi kita itu di hadapan Tuhan seperti najis. Bagaimana kalau dikatakan najis itu ya? Sepertinya kita menjauh dari sesuatu yang najis itu. Nah, begitu pula dengan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita utamakan yang dilihat oleh sekeliling kita manusia, sesama kita, tapi hati kita tidak sesuai, berarti sama sekali di hadapan Tuhan, sekalipun kita menangis di hadapan Tuhan, kita itu sedang najis. Dimulai dari perkataan, karena kita ibaratkan hati ini tempat Roh Kudus. Nah, ketika kita menjadikan hati ini, bayi suci ini menjadi sarang penyamun, tentu dua hal yang berbeda. Jadi keduanya itu selalu ada di dalam diri kita. Tinggal kita bagaimana, siapa yang kita nomor satukan. Apakah menjadi sarang penyamun hati ini, atau menjadi tempat Roh Kudus. Nah, itu tergantung kita masing-masing pribadi. Nah, semua yang kita gunakan setiap hari, selagi tidak berhubungan dengan sihir, yang dikatakan sihir obat-obatan ya, obat-obatan atau seperti narkotika, narkoba dan lain sebagainya ya. Nah, selagi tidak merusak tubuh jasmani ini, berarti itu tidak najis. Karena yang dimakan itu bukan dia masuk ke hati. Jadi tidak ada hubungannya dengan iman. Sedangkan iman itu berasal dari hati. Kata-kata itu duluan sudah direncanakan oleh hati, baru bisa dikeluarkan oleh mulut.
Jadi bisa dikatakan musinya adalah di dalam hati. Sementara kalau dimakan itu, dia tidak tersimpan di dalam hati. Apalagi masuk ke dalam hati, dia saja di perut tidak tersimpan. Nah, itulah gambaran. Artinya sama dengan kita anak-anak Tuhan juga yang saat ini. Kadang kita juga merasa, saya ini beriman kepada Tuhan. Kita melakukan kewajiban kita. Kita berdoa, kita ikut ibadah, atau di persekutuan doa. Namun, hanya secara formalitas saja, supaya kita tidak dikatakan, oh, kenapa kamu hari lagi sudah banyak kali kamu belum datang. Jadi seakan-akan kita dianggap kita ini orang yang tidak beriman. Nah, itu yang kita pertahankan. Kalau kita berbicara dari ayat sebelumnya dari atas ini, apa yang dia katakan? Bangsa ini di ayat ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, di sinilah kita tahu, Bapak Ibu, apakah sesuai dengan yang dilakukan oleh tubuh jasmani ini, yang dilakukan oleh perkataan kita, perbuatan kita, sikap hati kita. Nah, kita lanjut oleh firman Tuhan. Ketika kita menuhankan yang bukan Tuhan, berarti itu najis di hadapan Tuhan. Memutarbalikkan kebenaran, menghujat, itu roh najis. Dari mana kita tahu bahwa roh najis itu seperti itu? Ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid, apa kata Petrus pada saat itu? Artinya Petrus menghalangi supaya itu tidak terjadi kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Penyalah iblis. Berarti bukan lagi hanya sebatas najis ya. Jadi dikatakan iblis itu musuh kebenaran. Nah, kalau kita bayangkan secara manusia jasmani, pasti salah Tuhan Yesus itu. Kalau kita mau lihat dengan iman yang terlihat, pasti kita mengatakan, oh, Tuhan Yesus itu salah. Kenapa dia itu memanggil Petrus manusia iblis? Berarti tidak benar lah. Dia itu bisa saja kita katakan, oh, dia itu bukan Tuhan. Kenapa dia jadikan sebagai iblis manusia, apalagi ini pilihannya. Nah, padahal perkataannya itu artinya kita anak-anak Tuhan yang bungkus lapis berlapis-lapis dengan kebenaran firman Tuhan, dan satupun kita tidak pernah melakukannya. Itulah yang dikatakan najis kita ini, roh kita ini najis di hadapan Tuhan. Tidak siap pikul salib, sangkal diri, tapi kenyamanan yang kita kejar, dan kehormatan, kebanggaan, pujian, dan banyak sekali kebohongan, dan memutarbalikkan kebenaran, penghujatan. Jadi itu yang dikatakan najis. Saat ini kita diingatkan. Mungkin kepada saudara-saudariku tidak terjadi seperti itu. Mungkin dalam diri saya, ya saat ini saya protes sendiri. Apakah ada di dalam diri saya ini? Saya seorang yang mengaku. Tapi sepertinya setiap hari saya buka sikap saya, amarah saya semakin berkurang, malah semakin sedang diingatkan atau ditegur dengan tegas oleh kebenaran firman saat ini bahwa roh saya ini di hadapannya berarti najis. Nah, itu yang dikatakan roh kenajisan. Jadi ketika kita lagi menuhankan yang bukan Tuhan, seperti makanan, seakan-akan dia lebih berharga daripada Tuhan. Tuhan saja kita tidak
mungkin belum tentu kita ingat dia. Nah, sementara dalam hal makanan yang kita makan, malah kita menakuti makanan tersebut. Karena kita nanti tidak masuk surga. Nah, itulah yang alamiah. Itu yang dikatakan secara alamiah. Artinya, memuliakan Allah dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripada aku. Nah, itulah gambaran dari kita anak-anak Tuhan yang mungkin terlibat sampai saat ini dalam hal ini diingatkan bahwa roh kenajisan itu bagaimana. Apa yang dikatakan roh kenajisan itu. Jadi semua yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan tadi sudah satu persatu sudah dijelaskan di ayat yang berikut ini. Bahwa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang diucapkan tapi bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang menajiskan orang. Sekalipun kita beribadah 24 jam, itu hanya perintah manusia. Kalau kita benar-benar mengikuti ajaran Tuhan Yesus, berarti setiap saat semakin kita dibentuk, semakin kita kemarin mungkin saat ini kita lagi tidak marah-marah seperti yang kemarin itu. Nah, itulah gambaran yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Nah, ini dari antara murid-murid Tuhan Yesus yang 12 ini lagi, ini malah seperti menegur ya Tuhan Yesus itu, atau seperti memberitahu. Artinya menjadi batu sandungan. Ya, baik, terima kasih dan mohon maaf ya jaringan tidak bersahabat. Kita teruskan. Nah, pada saat itu, walaupun yang dikehendaki Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka itu menjadi teladan kepada orang banyak, malah mereka seakan-akan menasihati Tuhan Yesus itu, mengatakan, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Berarti seakan-akan mereka anggap pada saat itu mereka yang lebih tahu daripada Tuhan. Mereka mengetahui segalanya daripada Tuhan. Kenapa? Mereka mengedepankan perasaan manusia daripada mengatakan kebenaran. Karena nanti kita disakiti, apalagi dilaporkan ini kasus ini, berarti kamu berpihak kepada kebenaran. Nah, itu yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Itu juga sampai saat ini terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Kita yang membukakan kebenaran, malah dari anak-anak Tuhan yang percaya juga kepada Tuhan Yesus, sebagian menghujat, terjadi penghujatan. Terjadi mereka lebih tahulah daripada kita. Nah, itu sudah dari zaman dahulu kala. Makanya saat ini kalau itu terjadi, kita diingatkan bahwa kita dipilih bukan untuk berpihak kepada dunia, hidup secara jasmania, tapi kita hidup secara rohani. Nah, disinilah kita akan terlihat ketika kita mengedepankan perasaan manusia ketimbang kebenaran, memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya, berarti kita sudah najis di hadapan Tuhan. Berarti tidak ada artinya berbusa-busa kita mengupas firman Tuhan, tidak ada artinya. Hanya manusia yang bisa menilai kita. Karena kita hidup secara jasmania supaya nyaman orang yang ada di sekitar kita. Kita buat nyaman mereka. Tapi sekalipun menjadi pelanggaran kepada Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita diingatkan seperti itu. Bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang membukakan kebenaran. Di akhir zaman ini, kita yang dipilih Tuhan. Kita diingatkan, jangan mengedepankan perasaan manusia. Kebenaran harus
dibukakan. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-14? Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah, ini digambarkan bahwa orang-orang yang menilai secara jasmani itu, dan itu dikatakan bahwa iman yang sesungguhnya. Berarti itu di mata Tuhan, mereka bisa melihat secara mata jasmani. Tapi mata roh mereka itu buta. Nah, diibaratkan seperti orang buta. Kita bisa mengetahui kalau orang buta itu pasti dia tidak tahu apa-apa. Dan semua yang dia lihat, dia rasakan siang dan malam, di matanya semua gelap. Karena dia tidak bisa melihat. Nah, tapi pada saat itu memang mereka tidak buta mata. Mereka bisa melihat. Lubang jarum mereka bisa melihat dari jauh. Tapi mata rohani mereka itu yang buta, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, artinya ketika anak-anak Tuhan yang saat ini juga dianggap sebagai penyesat yang membukakan kebenaran, dihujat dan dikatakan penyesat dan banyak sekali. Berarti itu juga yang dikatakan bahwa itulah gambaran dari tidak buta mata tapi buta hati. Jadi itu perbedaannya, tidak buta mata tapi buta hati. Jadi itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, digambarkan seperti bagaimana seseorang kalau buta, bagaimana dia mengajak orang lain sementara dia sendiri buta. Pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah, sama terjadi saat ini. Banyak sekali yang tidak buta secara mata jasmani ini, tapi secara roh mereka menghujat. Dan banyak juga yang ikutan, yang mereka bimbing bahwa inilah jalan kebenaran yang sesungguhnya. Kita jangan percaya bahwa saat ini Tuhan Yesus sudah datang dan murka sedang berlangsung dan bumi ini akan dihakimi. Itu tidak benar. Tuhan Yesus sudah dekat. Nah, banyak juga yang hidup secara jasmania yang mengikuti pengajaran mereka. Dan itu sudah ditentukan. Karena mereka hidup secara jasmania dan secara rohania di hadapan Tuhan. Najis dan buta. Sehingga disesatkan dan menyesatkan, saling menyesatkan. Sehingga dikatakan itu tanda undang-undang, dikatakan itu bukan. Tapi itu kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada kita supaya kita panjang umur, supaya kita sehat. Nah, itu diputarbalikkan. Nah, itulah gambaran. Kita sama-sama bisa melihat secara mata kepala, tapi secara kebenaran, mata roh kita, berarti kita sudah ada perbedaan. Jadi, itu yang dikatakan bahwa termasuk tergolong orang buta. Artinya, hanya memiliki iman yang bisa terlihat. Dan yang kedua, tidak suka memikul salib sangkal diri. Tapi hanya mencari kenyamanan. Nah, diteruskan di sini. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskan perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Nah, ini lagi Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, wajar. Pertanyaan itu wajar. Tidak mungkin Petrus bertanya kepada sesama murid-murid Tuhan Yesus. Jadi dia sadar diri bahwa dia bukan bertanya kepada sesama murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus, tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang lebih tahu daripada ke-12 mereka itu, sehingga dia tidak bertanya kepada sesama murid. Nah, itu gambaran dari kita. Semua anak-anak Tuhan. Saat ini bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini sedang dipimpin oleh seseorang yang buta roh. Tapi tidak buta mata. Tidak buta mata kepala, tapi
mata rohnya buta. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini buta rohani dan ini tidak buta rohani? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Artinya, yang dilakukan Petrus, dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Tanya, kita bertanya di dalam doa. Berdoa, kita berpuasa, mungkin sesuai kemampuan kita. Dan kita bertanya, Tuhan Yesus, apakah benar ini yang terjadi ini? Saat ini sedang engkau menghakimi dunia ini menagih iman atau tidak? Itu nanti ada jawaban Tuhan. Jangan kita bertanya kepada sesama kita atau jabatannya atau seperti dikatakan pemuka-pemuka agama seperti ahli Taurat ini. Jadi Petrus mengajarkan kita bahwa dia tidak bertanya kepada siapapun, tapi dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Saat ini kita diingatkan bahwa kita jangan bertanya kepada sesama kita. Karena kita tidak bisa membedakan apakah rohnya buta atau tidak buta. Jangan kita melihat, oh ini pasti beriman. Dia bisa melihat lubang jarum jarak 10 meter. Sementara saya saja yang masih muda tidak bisa melihat jarak 5 meter lubang jarum itu. Dan dia bisa lihat. Berarti begitulah ketajaman rohnya. Nah itulah kesalahpahaman. Sehingga di mata Tuhan itulah yang najis dan itu orang buta. Dan jangan kita seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita lebih baik buta mata daripada buta hati. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskan perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Jadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa, ya, kamu juga masih belum paham atau belum memahami apa arti dari perumpamaan tersebut. Jadi, Tuhan Yesus, dia menjelaskan kepada Petrus, kepada murid-muridnya dengan lembut apa arti yang sebenarnya. Nah, begitu pula kita Bapak Ibu, ketika kita meragukan apakah ini ajaran sesat atau ajaran kebenaran, ketika kita bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjawab. Dia menyambut kita dengan caranya sendiri, dengan lemah lembut, tidak berteriak-teriak, tidak mengancam. Dia akan memberitahu kepada kita. Dari mana kita tahu? Dari sini. Petrus bertanya, dan Petrus tahu kepada siapa dia bertanya. Dan Tuhan Yesus akan menjawabnya. Begitu pula kita saat ini Bapak Ibu, kita diingatkan. Ketika kita juga sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi kita jawaban. Nah, apa jawaban Tuhan Yesus? Tidak tahu kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang, dicambat. Nah, diucapkan bahwa segala sesuatu yang dimakan itu tidak mempengaruhi iman. Karena dia tidak masuk ke hati. Kalau makanan itu tidak masuk ke hati. Tapi di perut. Jadi, sedangkan dia dibuang di jamban. Berarti tidak bertahan. Makanya dikatakan itu gambaran bahwa ya, sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Artinya itu gambaran bahwa yang bisa dilihat, diumpamakan bagaimana kalau seseorang itu makan. Apakah makanan nasi itu, sayur itu, ikan, daging dan sebagainya, apakah dia itu masuk ke hati? Tidak. Jadi gambarannya ketika kita ini selalu ikut persekutuan doa, memberitakan kebenaran firman Tuhan berapi-api, tapi kita tidak melakukannya. Berarti sama halnya kita sedang berpura-pura. Artinya itu gambaran bahwa kita sedang najis. Nah, digambarkan di sini bahwa makanan itu berkat, bukan kutukan, tapi kepada orang-orang yang beriman secara jasmani yang bisa terlihat. Berkat itu mereka anggap sebagai kutukan, dan kutukan itu mereka anggap sebagai berkat. Nah, seperti kejadian yang saat ini.
dunia semakin diambang kehancuran, malah dianggap semakin untuk menuju kejayaan dan baik-baik saja, sukses. Nah, begitu. Jadi sudah ada perbedaan. Jadi kepada kita yang memahaminya, kita bisa menilai. Kepada mereka, ini suatu jalan untuk lebih sukses di kemudian hari. Jadi harus mengalami hal yang seperti ini. Nah, itulah gambarannya. Artinya, buta secara rohani, buta secara jasmani. Dan yang keluar dari, yang masuk ke dalam mulut, artinya itu tidak berhubungan dengan iman. Dan yang keluar dari hati, itulah yang dikatakan iman. Artinya kalau engkau beriman, tapi berbohong, berarti kamu lagi najis di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau mengaku beriman, dan biarlah buah itu seperti pohon, dari buahlah terlihat kalau pohon itu banyak. Artinya bahwa kamu beriman, semua yang kamu katakan, kebenaran, tidak memutarbalikan, tidak menghujat, dan lain sebagainya. Jadi, diteruskan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, menjelaskan kepada Petrus satu persatu dengan penuh kasih. Begini, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Nah, apa yang keluar dari mulut, artinya kata-kata seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Farisi ini. Artinya, mereka mengatakan bahwa salah, menurut hukum Musa salah. Kalau makan tidak membasuh tangan berarti itu salah. Nah, pelanggaran bagi mereka. Nah, padahal yang mereka perlakukan itu adalah bukan iman, tapi adat istiadat yang mereka sedang jalan itu. Mengatakan bahwa itu salah. Dan mereka hubungkan dengan ini perintah yang disampaikan oleh Musa. Nah, itu juga kadang terjadi saat ini. Di antara anak-anak Tuhan yang percaya terjadi. Saling pemahaman seperti itu, ya, saling bertolak belakang. Dan aku ulangi, kita jangan bertanya kepada sesama kita. Kita tidak boleh bertanya kepada orang lain. Kita seperti Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus akan menjelaskan satu persatu. Apa yang dikatakan yang menajiskan orang itu adalah berasal dari hati. Timbul pikiran-pikiran jahat. Yang dikatakan kejahatan banyak sekali. Bukan hanya yang sudah ditulis di sini. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Penyangkalan, tidak siap pikul salib, sangka diri. Itu semua banyak sekali lagi yang dikatakan jahat. Artinya jahat itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan dalam arti Tuhan meminta supaya kita harus melakukannya. Kalau Roh Kudus menolong kita, Tuhan menolong kita, ya. Tapi yang diminta Tuhan, kita setidaknya belajar. Bagaimana kita bisa mencapai hal yang begitu besar kalau dari kecil saja kita tidak mau belajar. Nah, bagaimana kita bisa belajar? Karena kita hanya memiliki iman yang bisa terlihat secara hidup secara jasmania. Nah, makanya saat ini kita diingatkan bahwa roh najis itu adalah bukan dari luar dia muncul, bukan dari sesama kita, bukan dari teman kita, bukan dari keluarga kita, bukan dari orang yang berjauhan dengan kita atau sahabat kita lah. Roh najis itu bukan datang dari luar. Jadi kita bisa pahami saat ini. Kalau dikatakan roh kenajisan, berarti semua yang dikatakan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti tidak berasal dari luar. Sehingga kita tidak bertanya lagi. Tuhan Yesus sudah menjelaskan kepada Petrus. Dan saat ini kita diingatkan. Kita anggap kita Petrus. Artinya kita yang dekat, semua anak-anak Tuhan di belahan dunia ini yang dekat dengan Tuhan Yesus yang percaya. Saat ini Tuhan Yesus memberitahukan kita bahwa roh najis itu, kenajisan itu bukan dari luar. Bukan dari sahabat kamu, bukan dari ayah, ibu, atau kakak, adik, bukan. Tapi berasal dari
diri kita sendiri masing-masing pribadi. Saat ini itu dikatakan itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ibaratnya kita berdoa tanpa 10 kali mandi, misalnya kita 3 kali sehari misalnya kita berdoa kan. Nah, tentu kalau kita beranggapan sebelum saya berdoa harus mandi dulu. Nah, itu tidak ada hubungannya. Kita belum mandi, kita berdoa, ya Tuhan, itu yang dijelaskan Tuhan kepada kita. Walaupun kita itu sudah mandi belum mandi, tidak menjadi halangan atau tidak menjadi roh kita ini buta di hadapan Tuhan atau najis. Doa kita ini di hadapan Tuhan. Bukan itu yang menentukan. Tapi bagaimana kesungguhan hati kita. Mungkin kadang kita bertanya seperti itu, dan saya belum mandi Tuhan, dan apakah saya ini layak, dan begini-begini alasan-alasan yang masuk akal seperti yang dikatakan sebagian orang, ya harus ini, harus itu. Nah, ini dijelaskan. Artinya itu tergolong di golongan orang buta. Tidak buta secara jasmani, tapi buta rohani. Yang tidak mau pikul salib dan yang suka kenajisan. Hidup secara jasmani. Sedangkan hidup secara rohani, kita diingatkan bahwa persyaratan-persyaratan itu, mungkin kita berkata, ya kalau saya tidak kenyang, pasti saya tidak berdoa, Tuhan tidak mendengar. Itu tidak benar. Makanya diingatkan saat ini, bahwa yang Tuhan inginkan adalah hati kita ini. Hati kita ini yang Tuhan izinkan. Supaya bisa terhubung dengannya setiap saat. Jangan kita menajiskan hati kita ini dengan tubuh jasmani ini. Kita sudah tahu, terutama penyangkalan, tidak mau pikul salib, memutarbalikkan kebenaran, sombong, angkuh, itu semua najis di mata Tuhan. Dan roh najis itu, saya ulangi, Tuhan Yesus sudah menjelaskan dengan benar kepada Petrus bahwa itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujah. Itulah yang menajiskan orang. Jadi mungkin kita selama ini ada yang ragu-ragu. Apa roh kenajisan itu? Mungkin karena saya sudah suruh berduka cita ya, melayat ke rumah duka. Mungkin saya ini najis. Mungkin itu yang dikatakan. Nah, itulah orang-orang yang buta secara rohani, tapi tidak buta secara jasmani. Nah, tapi saat ini dijelaskan. Jadi roh kenajisan itu bukan berasal dari luar, tapi berasal dari hati kita masing-masing. Kita bisa mengecek sendiri perkataan kita, tingkah laku kita, mendua hati, penyangkalan, pikiran-pikiran terikat dengan kenikmatan dunia. Itu najis di hadapan Tuhan. Nah, itulah roh kenajisan. Karena semua itu dilarang oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bukan dilarang untuk mencari kehidupan di dunia ini. Tapi jangan kita salah pahami. Cari dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Yang lain ditambahkan. Nah, jadi kadang kita ini kan ya, saya sendiri seperti ya, berbalik. Seakan-akan ya semua kenikmatan dunia ini, kenyamanan, dan mengedepankan perasaan manusia daripada kebenaran, ya itu yang aku duluankan. 99%. Nah, tinggal 1% kepada Tuhan. Nah, ketika itu seperti itu terjadi dalam diri saya, berarti itu yang dikatakan oleh Tuhan, saya sedang buta dan najis di matanya. Artinya kita sedang berzina di hadapannya. Karena kita mencintai dunia daripada dia. Secara perkataan, kita berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Bukan hanya satu hari. Bukan hanya satu minggu, tapi selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dan ini saya
betul sesuai rencanamu. Padahal kita itu hanya bohong. Nah, sudah berapa kali lipat ya kita melakukan roh perjinahan, roh kenajisan itu di hadapan Tuhan. Kita berbohong, terus kita tidak lagi melakukannya. Nah, itu gambaran dari kunci kebenaran firman Tuhan adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Kita menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Jangan biarkan kita buta secara jasmani, dihakimi oleh dunia, dianggap tidak tahu apa-apa, seperti orang buta. Biarkan kita dikatakan bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Di mata Tuhan kita tidak buta. Segala sesuatu Tuhan menjawab doa-doa kita di setiap saat. Kalau kita merasa mungkin ada yang salah dari diri kita masing-masing, saat ini Tuhan memberitahukan kita bahwa roh kenajisan itu bukan dari luar datang. Jangan kita salah memahami, sehingga akhirnya roh kenajisan itu yang ada di dalam diri kita, kita anggap ada dari luar. Dan roh yang ada di dalam diri kita ini, inilah roh kebenaran. Padahal roh kenajisan itu bukan dari luar. Nah, ini perbedaannya. Makanya saat ini kita diingatkan. Karena saat ini juga di pasukan banyak sekali roh yang sudah tertawan ya. Dan saya sih tidak bisa satu persatu, tapi banyak sekali. Semakin hari semakin ditawan. Dan itu roh kenajisan. Dan roh kenajisan ini adalah yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan secara garis besarnya. Kita sudah tahu. Jadi semua itu bukan datang dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Jangan kita berkata, oh karena ini. Seperti yang aku katakan tadi. Saya sudah melihat ini. Mungkin itu, ya. Itu yang dikatakan Tuhan, oh najis. Jadi, ya, saya berdoa ya, saya tidak ulangi melihatnya. Nah, padahal itu menurut pemahaman kita. Padahal kebenaran firman Tuhan bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita ada kenajisan itu. Pikiran jahat, pikiran macam-macam. Ya, itulah yang menjadikan kita ini buta, najis di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan mungkin ya, saya terbatas untuk menjelaskannya. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan di setiap langkah, setiap napas, setiap pergumulan kita yang lebih dalam lagi oleh kebenaran Roh Kudus dan hikmat yang daripadanya. Sehingga satu persatu bisa kita belajar dan bisa kita membedakan dan bisa kita mengetahui kepada siapa kita harus bertanya. Sehingga kita ini sekalipun di mata dunia kita dianggap buta, tidak tahu apa-apa, sesat, pantas orang buta, sesat. Tapi di mata Tuhan, roh kita ini tidak buta. Bukan seperti yang dianggap oleh dunia. Jangan hanya karena dunia menghujat kita, lalu kita takut. Tapi kitalah menjadi seperti Tuhan Yesus. Memberitahukan kebenaran. Sekalipun menjadi suatu kebencian. Tapi Tuhan ada di pihak kita. Kita tidak jatuh ke dalam lubang. Daripada kita dihargai oleh manusia, mengedepankan perasaan manusia, menutupi kebenaran, akhirnya kita jatuh ke dalam lubang yang sama sekali tidak bisa kita keluar. Jadi, biarlah firman Tuhan ini yang akan menjadi pedang bermata dua di setiap perkataan kita terlebih dahulu. Langkah kita, tindakan kita. Dan menjadi pelita terang di jalan kita dalam memperjuangkan iman di tengah-tengah dunia yang saat ini. Demikian firman Tuhan. Dan segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Allah. Ya, baik. Terima kasih banyak. Bucan, dan mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Dari awal ibadah kami sampai pertengahan hingga kami akhiri sebentar lagi.
Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu membimbing kami, menuntun kami, menasihati kami lewat kebenaran-kebenaran firman. Apa yang menjadi pertanyaan kami dalam hati kami masing-masing pribadi, anak-anak. Lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Engkau memberitahukan kepada kami bahwa roh kenajisan itu bukan berasal dari luar. Bukan berasal dari makanan. Bukan berasal dari yang kami lihat. Tapi berasal dari hati dan pikiran kami yang jahat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kami tanpa sadar, Tuhan Yesus. Selama ini, kami mengaku percaya. Padahal, jauh daripada yang Engkau kehendaki. Terkadang kami mengedepankan perasaan-perasaan manusia daripada membukakan kebenaran itu sendiri. Karena kami masih buta secara rohani. Kami mengedepankan kehidupan, kenyamanan secara jasmani ini. Tuhan Yesus, Engkau saat ini menegaskan kepada kami bahwa Engkau pakai kami menjadi terang, mengedepankan apa kebenaran yang Engkau kehendaki di tengah-tengah dunia saat ini daripada mengedepankan perasaan manusia sesama kami. Sekalipun kami dikatakan buta oleh dunia, tapi kami, roh kami semua tidak buta di hadapan-Mu. Dan itulah yang Engkau inginkan kepada kami saat ini. Engkau memperingati kami. Ini kami, Tuhan Yesus. Kuatkan kami. Bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu. Sehingga di setiap langkah, setiap nafas, tindakan kami bisa menjadi kemuliaan nama-Mu. Saat ini, Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu yang sedang bergumul, meminta pengampunan dari pelanggaran kesalahan, dari kebenaran firman-Mu ini. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah dan ampunilah mereka. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menuntun, menguatkan mereka. Sehingga bisa bertahan sampai kesudahannya. Terlebih di pasukan ini, Tuhan Yesus. Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu yang sudah melayani. Berkatilah mereka. Dan sertailah mereka di mana saja mereka berada. Saat ini dunia, secara manusia jasmani, kami merasa ketakutan. Tapi secara manusia rohani, kami bersyukur karena Engkau telah memberitahukan kepada kami jauh sebelumnya. Karena itu belas kasihan-Mu kepada kami. Kami mohon Tuhan Yesus, kuatkan kami semua anak-anak-Mu di mana saja berada di belahan dunia ini. Sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini, kami tidak takut atau mengedepankan perasaan manusia, tapi mengedepankan perasaan, mengedepankan kebenaran. Sehingga apa yang kami meragukan secara manusia jasmani, Engkau memberitahukan kepada kami dengan cara-Mu sendiri lewat penglihatan, pendengaran dan mimpi. Dengan lembut, dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang sedang melanda dunia ini saat ini, Tuhan Yesus, kami tidak takut dan gentar. Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu di mana saja mereka berada saat ini, Tuhan Yesus, dan di kemudian hari. Di kota-kota mereka, di halaman-halaman mereka, di perjalanan mereka, di pekerjaan mereka, di mana saja mereka menginjakkan kaki di muka bumi ini, Tuhan Yesus. Engkau menyertai mereka, Tuhan Yesus. Biarlah itu bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan tiang api-Mu yang membentengi di malam hari dan tiang awan di siang hari. Segala racun yang terlihat, yang tidak terlihat, terlebih virus yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tuhan Yesus, Engkau membentengi semua anak-anak. Dan Engkaulah yang berperang melawan semua musuh-musuh kami.
Dan kami hanya tinggal diam dan menonton. Dan nyatakanlah kuasa bahwa bagi manusia tidak mungkin, bagimu tidak ada yang mustahil. Ini doa kami yang tidak sempurna. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua anak-anak-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuhmu. Dan kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam bagi kita semua. Selamat malam. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bucan. Dan sebenarnya ya, tidak ada yang dirasa baru ya. Yang saya sampaikan hanya selalu saya ingatkan. Dalam segala hal kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dan melibatkan kuasa Tuhan. Namun yang saya ingatkan di sini, saat ini kan semakin hari semakin kita memperjuangkan iman dan semakin si jahat juga tidak senang. Nah, banyak yang sudah tertawan ya. Banyak yang sudah tertawan. Saya tidak bisa katakan siapa saja. Jadi yang penting dari kita keempat pasukan. Dan di situ lebih banyak dari pasukan Ilah Cahaya Ilah. Karena banyak yang baru bergabung. Kemarin itu aku melihat yang mereka itu ya. Semua memakai baju-baju lusuh. Baju-baju pakaian yang robek-robek. Dan rambut berantakan semuanya. Jadi itu gambaran ya mungkin kan ya karena mungkin baru bergabung. Jadi mungkin masih belum memahami lagi dan diajarin apa syarat-syarat yang harus kita terlebih dahulu lakukan. Sehingga satu persatu kita akan dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Jadi mungkin akan diajarkan nanti, mungkin ada yang bersangkutan. Tapi seperti Pak Josi, aku melihat di saat itu ya, tapi seperti Pak Josi itu dibuat oleh mereka kewalahan. Kewalahan secara jasmani, tapi kalau secara rohani dia kuat, berarti dia tidak kewalahan. Jadi kewalahan untuk menanganinya Bapak Ibu. Jadi ya mohon ini saya ingatkan, biar lebih sungguh-sungguh lagi ya Pak Josi kan saat itu yang memimpin. Jadi 2 hari kemarin seperti mereka itu tidak mengikuti sama sekali apa yang dikatakan oleh Pak Josi itu. Malah mereka bermain-main, berdiri, bermain-main, dan mengelilingi Pak Josi itu. Dan seperti ya seperti pakai bahasa yang tidak saling mengerti, padahal mengerti. Jadi seakan-akan mereka mempermainkan ya. Ya makanya aku ingatkan ya, biar secara jasmani dan terlebih secara rohani Pak Josi harus benar-benar secara jasmani dan secara rohani harus benar-benar kuat dan benar-benar menjadi pelaku. Karena mereka sama sekali tidak pernah aku melihat ya disuruh untuk ada sumur di situ. Sumur itu yang digali, tapi disuruh setiap orang mandi. Malah ada sebagian yang mandi dan kebanyakan yang tidak mandi. Dia menampung air itu ya,
tapi dia mau bermain-main dengan teman-temannya. Jadi seakan-akan mereka mengabaikan. Tapi ini bukan secara jasmani, tapi secara roh. Secara rohani berarti ya bisa saja kalau memang tidak kuat roh ya seperti itu karena sudah dipercayakan kan kepada Pak Josi untuk membimbing dari awal, dari dasar. Nah, bukan seperti kita pasukan ketiga pasukan ini, bukan saya ini ya melebih-lebihkan, bukan. Jadi dari beberapa tahun kemarin kita sudah dididik kan. Nah sehingga kalau diibaratkan seperti anak sekolah di dunia ini, kita ini sudah bisa dikatakan SMP atau SMA. Berarti, nah sementara yang baru terbentuk ini bisa dikatakan, misalnya, bukan saya merendahkan, hanya contoh, baru SD. Nah tidak mungkin kan kita tadi menyamakan dengan pelajaran SD, SMP, SMA berbeda. Tidak langsung ke SD kita ajarkan pelajaran mata pelajaran SMA atau SMP. Sama seperti kita tadi sebelumnya juga diajarkan dari SD, baru ke SMP, ke SMA. Nah begitu pula. Jadi ini yang aku katakan harus ya kuat. Karena ya memang Pak Josi yang terlibat ya. Jadi harus kuat untuk membimbing. Dan secara jasmani kuat mental dan secara rohani juga ya kuat untuk membimbing. Dan termasuk dari ketika pasukan yang lainnya semua juga ya semakin tertawan. Dan itu masalahnya ini yang saya khawatirkan di kemudian hari Bapak Ibu ya. Ya seperti yang aku katakan Rabu kemarin ya. Ketika seorang dua orang yang sudah tertawan dalam perkumpulan itu yang bahaya. Jadi makanya sebelum itu ya harus saudaraku yang merasa ya sungguh-sungguh ya dibenahi kembali. Mohon maaf kalau memang ya aku mungkin agak menyinggung perasaan. Jadi kita saling mengingatkan. Jangan sampai nanti tertular roh tersebut. Nah, mungkin tahu yang aku maksud ini kan? Ya, misalnya kita yang mengungsi, misalnya ada 10 orang, sementara ada yang 2 orang atau 3 orang dari antara kita itu dulu tidak. Kita semua seiman, seroh, sefrekuensi. Padahal suatu saat belum lagi kita pergi ke suatu tempat, 1 orang 2 orang sudah ditawan. Nah, ketika kita bergabung terus, nanti di sana bagaimana? Pasti ya roh-roh itu tertransfer ke kita ya. Setidaknya ya saya tidak tahu. Jadi ya itu tergantung kita masing-masing pribadi. Saya hanya ingatkan ya sebelum terlambat ya mungkin kita bisa membenahi masing-masing apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan tadi. Ketika kita dikatakan tertawan dengan roh kenajisan. Roh. 3 kata itu saja di kedua pasukan yang aku katakan. Terus khusus pasukan elit itu saya informasikan terlebih dahulu itu banyak lagi yang bukan hanya tertawan kemarin, tapi ini semakin banyak suka menyerang, bergabung dengan pasukan hitam ya. Jadi sudah semakin bertambah dan bahkan masih diincar. Nah, saya informasikan terlebih dahulu. Mohon maaf, dan saya bukan melakukan dengan seenaknya saja atau seenak saya atau bagaimana supaya dihargai, dihormati. Tidak, saya hanya bergantung apa yang dikatakan oleh roh. Untuk sementara waktu, mungkin nanti, mohon maaf saya tidak sanggup untuk ngecek ya satu persatu. Jadi mohon maaf nanti bukan saya dalam arti membuka aib saudariku atau kita supaya saling merendahkan, tidak. Jadi mungkin karena sebelumnya sudah saya jelaskan lewat lisan, pasti nanti kita tidak menanggapinya dengan kenapa seperti ini
terbuka seperti ini di grup diberitahu. Kenapa tidak satu-satu di chat? Nah, sudah beberapa kali, ada yang beberapa kali sudah saya chat, ya memang dia berterima kasih. Padahal semakin hari bukan semakin seperti perkataan terima kasih itu yang terjadi, Bapak Ibu. Malah dia semakin menyerang ketiga pribadi itu. Nah, padahal kita baca terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada saya. Ya, itulah masalahnya tadi kan. Artinya ya, dalam perkataan seperti itu ya, itulah yang menajiskan. Padahal hatinya bukan seperti berterima kasih, tapi seperti membenci. Dari mana kita tahu? Karena dia tidak berpihak kepada kita, tapi malah menyingkirkan kita habis-habisan, bahwa kita ini dianggap sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Nah, itu masalahnya, Bapak Ibu. Dan mungkin kepada admin saya kirim ada beberapa orang ya, tapi untuk sementara waktu perbaiki diri sungguh-sungguh. Tidak bisa memimpin terlibat dalam mungkin puji-pujian, doa, syafaat atau firman Tuhan. Tapi saya sudah jelaskan bagaimana tanggapan saudariku. Bapak Ibu nanti menanggapinya, itu terserah. Yang penting saya lebih baik tegas kepada Bapak Ibu daripada saya melanggar apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Mau dikatakan begini begitu, terserah. Yang penting dalam arti bukan itu tujuan saya untuk menekan atau untuk mencari kelemahan atau saya mencari kebenaran supaya saya dianggap benar, suci dan tahu dari orang lain, bukan. Tapi ini bagaimana? Ini juga suatu kewajiban saya yang harus diharuskan. Tapi makanya sebelumnya supaya tidak terjadi nanti perkataan yang menajiskan di hadapan Tuhan, aku terlebih dahulu beritahu lewat lisan. Jadi ya seperti itu. Jangan nanti dikatakan kenapa ini tidak mungkin masing-masing atau secara pribadi. Ya saya juga capek secara pribadi, Bapak Ibu. Dan itu ya, mungkin tanda belas kasihan Tuhan ketika sudah dibenahi nanti baru mungkin dipilih kembali ya, bisa memimpin doa puji-pujian. Jadi ini bukan atas kemauan saya. Saya pun secara manusia jasmani, ya saya juga mengatakan ya siapa saya ini juga. Saya juga ya manusia berdosa. Dan apa hak saya secara manusia jasmani menghakimi, menilai seperti ini. Nah, secara manusia jasmani, kita hidup secara jasmani dan secara rohani. Nah, mana yang kita ikuti? Hidup secara jasmani atau hidup secara rohani? Nah, secara rohani, saya diberi tanggung jawab. Bahwa, ya, pilih. Tidak mengatakan, ya terserah. Tuhan tidak melarang. Tapi, mengedepankan perasaan manusia, tidak mengatakan, ya terserah. Tapi, resikonya, ya daripada saya resikonya, dan ini demi kebaikan kita bersama, ya mohon nanti, ya, harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Dan mungkin kita nanti yang tidak terlibat, karena mungkin nanti melalui admin kirim di grup ya, nama-nama orang terlibat. Kita juga diingatkan sebelumnya, jangan kita nanti merasa benar atau menghakimi, dan banyak sekali tidak kita katakan kepada orang tersebut. Kita tidak katakan kepada sahabat kita seiman, seroh. Tapi hati kita ini, ya dia ngomong-ngomong sendiri seperti itu. Oh saya ini ya benar, tapi dia itu seperti itu. Nah itu lagi kenajisan. Jadi kita di balik ini sekalian diuji dan dibentuk. Jadi itulah cara Tuhan ya. Ditegur, diuji dan dibentuk. Sekalian dibentuk. Dalam peneguran itu tanda kasih sayang Tuhan. Dan sekalian dibentuk. Dan ditegur. Jadi ya kita bersyukur kalau ditegur. Karena itu Tuhan masih membentuk kita menjadi alat kemuliaan baginya. Kalau dia tidak mau, ya sama seperti barang kita. Kalau barang kita sudah rusak, ya dibuang. Nah, kalau barang itu sudah rusak, tapi kita berpikir, oh, bisa diperbaikin aku, bahwa mungkin ya ke sini biar dibenarin kembali. Nah,
kita tahu bahwa peralatan kita itu atau barang kita itu kita sangat cintai, sehingga kita berusaha supaya mana yang bisa membenari ini. Nah, begitu pula kita ini Bapak Ibu, jangan sampai kita salah pahami. Jangan sampai seperti yang kemarin dianggap saya ini mengeluarkan anggota pasukan. Saya mengeluarkan anggota-anggota pasukan, padahal saya juga hanya diperintahkan. Nah, ketika disuruh diperintahkan, ini diperhadapkan. Ikut perintah manusia atau ikut dunia, ikut kata hati jasmani, darah dan daging, atau ikut kata Roh Kudus. Nah, inilah perbedaan kita yang susah kita bedakan. Nah, pasti daripada saya terbeban, ya lebih baik siapa yang menanggung resikonya, yang penting ya harus aku lakukan. Nah, terus setelah itu saya disuruh lagi, ya sudah, biarkan kacau semuanya. Yang kuat imannya ya bisa membedakan mana roh kebenaran, penyamaran, dan kebenaran. Dan kemudian ada sebagian kemarin itu ya sudah mulai hampir bisa dikatakan hampir seiman, seroh, sefrekuensi semuanya. Loh, tiba-tiba lagi muncul semua orang-orang itu lagi, entah kenapa, apa penyebabnya sebenarnya, aku tidak tahu ya. Nah, terutama dari pikiran tadi, dari hati. Karena semua itu bukan berasal dari luar. Bukan karena kata orang itu, dia sudah mengutus saya, kamu sesat, nah makanya saya sesat. Mungkin roh saya, makanya dilihat tersesat. Padahal, bukan berasal dari luar, tapi dari diri kita sendiri berasal semua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Nah, makanya nanti jangan sampai kita saling menghakimi. Kita yang tidak tercatat namanya, kita bukan dalam arti merasa benar. Belum tentu. 1 jam ke depan saya sendiri tidak bisa jamin apa yang terjadi dengan saya. Apalagi 1 hari, apalagi 1 minggu. Nah, jadi kita menganggap, kepada kita semua, teguran buat kita semua lah itu. Jangan sampai kita saling menghakimi atau memuji diri sendiri, tapi kita tidak bibirkan kepada teman kita, tapi di dalam diri kita sendiri berbicara sendiri. Nah, itu yang kita harus jaga juga Bapak Ibu. Jadi seperti itu yang aku bisa beritahu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau memang kan ya agak mungkin ya terlalu tersinggung. Ya mohon maaf. Kita saling mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahwa seharusnya kita bersyukur. Karena Tuhan masih menegur kita, menghajar kita. Itu tanda kasih sayangnya. Jadi jangan hanya kita bersyukur secara berkata-kata. Nah, padahal secara roh kita nanti tidak ada perubahan, malah semakin lebih parah dari yang sebelumnya. Nah, itulah yang dikatakan masalahnya ada di dalam hati kita. Kita bisa protes apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan ini. Tubuh saya sudah diam. 1 hari ini tidak kemana-mana, sudah diam misalnya. Ya, benar. Bahkan orang di sekitar kita bisa menyaksikan. Ya benar, orang itu belum keluar rumah sehari. Saya bersaksi. Dia benar, ya benar secara manusia jasmani. Nah, secara rohani, hati kita ini, pikiran kita ini, ke ujung bumi, sampai ya mengelilingi dunia inilah. Dan begini begitu. Apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, ya itulah yang dikatakan, berarti itu ya yang mengikat kita. Artinya dikatakan ya roh kenajisan. Jadi banyak sekali ya pikiran-pikiran ini. Walaupun tubuh kita ya berpihak manusia kepada kita. Bahwa kita tidak kemana-mana. Ya benar. Secara manusia jasmani, secara iman yang ceria ya benar. Kita benar. Tapi secara rohani hati kita ini ya kemana-mana. Dan mungkin ya banyak sekali lah yang dia pikir-pikirkan. Jadi ya kira-kira begitu saja ya. Dan kita yang mungkin belum tercantum namanya, kita berdoa dan bercakap-cakap senantiasa karena diincar Bapak Ibu
kita sedang diincar. Kita sedang diincar, dan dari antara keempat pasukan ini ada roh penyusup, ada roh pengkhianat, dan di kemudian hari ini banyak Bapak Ibu, saya ingatkan sebelum ini harus kita lebih kuat lagi. Banyak yang menyangkal, banyak penyangkalan, banyak yang tunduk kepada aturan dunia karena pemaksaan, karena bermain dengan tangan besi, tidak mau dipenjara. Ya, siapa yang mau dipenjara? Jadi sehingga terjadi keraguan-raguan, dan akhirnya banyak yang menyangkal. Bahkan bukan hanya menyangkal, kalau hanya menyangkal kita bersyukur. Jadi menjadi pengkhianat itu lebih berbahaya. Bukan hanya dia, ya dia membocorkan kan. Nah itulah yang menjadi lebih berbahaya dari penyangkalan. Jadi masih ada belas kasihan kalau bertobat. Nah sedangkan pengkhianat ini berbahaya. Jadi bergabung dengan roh-roh dunia. Jadi ini akan terjadi. Makanya saat ini bukan saya takut-takuti. Mungkin ya, walaupun sebagian yang mengatakan saat ini ya mungkin dia itu kurang kerjaan, kurang cerita atau bagaimana ya terserah. Tapi suatu saat nanti setelah tiba waktunya pasti saudaraku ingat. Kalau memang memiliki iman, percaya sebelum melihat. Tapi kalau iman Petrus, dia tidak percaya bahwa dia menyangkal Yesus. Dan tidak benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bahwa dia menyangkal sebelum 2 kali ayam jantan berkokok. Dia tidak percaya bahwa dia akan menyangkal. Dia tidak percaya. Iman-iman itu iman-iman yang bisa terlihat. Nah, bukan iman-iman yang percaya sebelum melihat. Nah, justru itulah akhirnya yang terjadi kepada Petrus ya seperti itu. Baru dia percaya tapi sudah terjadi. Nah, itu perbedaannya iman yang terlihat dan iman yang tidak terlihat. Jadi, ya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang muncul atau timbul nanti ya aku tambahkan. Dan satu lagi ya, ada dua ya, ya kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Kalau saya tidak memberitahunya, ya itu tergantung kita bagaimana membedakannya. Ada dua roh malaikat terang, dikatakan seperti malaikat terang ya, tapi bukan dalam arti ini tertuju kepada malaikat-malaikat yang dipakai Tuhan, yang wadahnya bukan. Jadi namanya saja yang dipakai, dikatakan roh penyamaran tingkat tinggi. Ada aku melihat 2 orang ya. Jadi kita harus hati-hati. Hati-hati membedakan, menguji setiap roh dan kebenaran firman Tuhan. Petrus tadi tidak bertanya kepada sesama murid-murid, tapi dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus bertanya kepada Tuhan supaya dia bisa membukakan kepada kita, bisa membedakan. Jadi jangan sampai kita menubah-nubah, menafsir secara ya mungkin secara pikiran kita sendiri, tapi kita bertanya kepada Tuhan supaya kita bisa dibukakan. Makanya saya katakan karena dia mau mencari target yang lebih banyak dari keempat pasukan ini. Jadi sehingga ya itulah yang menjadi pengkhianat dan yang menyangkal di kemudian hari. Bukan di kemudian hari lah. Bisa aku katakan ya di kemudian hari, berarti ya lama. Jadi ya itu yang aku katakan. Dan kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Tapi sulit dibedakan. Sulit dibedakan Bapak Ibu. Karena seperti sama, tapi sesungguhnya beda. Jadi seperti sama persis, tapi sepertinya beda. Jadi itu saja. Mohon maaf kalau memang panjang lebar atau ada yang menyakiti, tersinggung, dan lain-lain. Mohon dimaafkan, saya hanya mengingatkan. Bukan dalam arti saya menyombongkan diri atau menakut-nakuti dan saya merasa lebih baik. Tidak. Kita semua sama manusia, buta tuli telanjang, hina, dan berdosa. Namun kita bertanggung jawab untuk saling mengingatkan satu sama lain. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Dan saya kembalikan kepada Shalom Elohim ya, pada Bapak Surgawi.
pada mempelai, dan keempat pasukan ya, dan mereka yang menonton langsung di luar ya, di YouTube ya. Aku menambahkan sedikit saja ya tentang apa namanya, gerhana matahari total ya, yang baru-baru ini terjadi ya, yang baru-baru ini berlangsung ya, sudah berlangsung ya. Itu adalah penanda ya, kita berada di penghujung zaman ya, karena memang sudah 2000 tahun lamanya ya. Makanya itu sebagai konfirmasi ya, sebagai tanda kita berada di penghujung zaman. Bagi kalian yang peka mungkin kalian akan tahu ya, tapi bagi mereka yang tidak punya kepekaan ya tidak akan tahu ya. Dan tanda penghujung zaman atau gerhana matahari total itu adalah tidak lain tidak bukan adalah hari Tuhan ya, hari murka Tuhan. Jadi kenaikan frekuensi dari 88 menuju ke 99 ya. Makanya kalau kalian melihat berita akhir-akhir ini ya, gempa buminya itu sudah menyentuh angka 7 koma ya di berbagai wilayah, di berbagai kota, bahkan di berbagai negara. Dan kedepannya itu akan lebih hebat lagi. Tidak hanya 7 ya, bahkan bisa sampai 10, 15, bahkan 20 magnitudo ya. Tetapi itu semuanya kembali kepada diri kalian masing-masing ya, mau percaya atau tidak percaya ya. Karena memang semuanya akan terlihat mana yang akan punya iman abu-abu ya akan terkena murka Tuhan ya. Tapi bagi mereka yang istilahnya ada tabung perlindungan, ya pasti mereka akan selamat ya, seperti itu. Apalagi ketika mereka sudah mempunyai atau memiliki meterai ilahi ya, mereka akan terhindar dari itu semuanya. Seperti itu. Jadi tanda adanya gerhana matahari total itu tidak lain tidak bukan adalah hari Tuhan. Jadi berjaga-jagalah ya. Banyak nanti yang akan pindah alam ya, oleh karena bencana alam, oleh karena likuifaksi, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, bahkan gunung-gunung yang akan meletus ya, karena frekuensi di dunia ini akan naik drastis ya. Kenaikannya itu sudah tidak lagi seperti kemarin-kemarin ya, sedikit-sedikit ya, tapi langsung drastis. Tiba-tiba saja ya, banyak yang akan pindah alam. Ya termasuk mereka ahli kitab, ahli Taurat, mereka para penghujat, para penghina, itu banyak nanti yang akan pindah alam. Mereka yang tidak punya iman sungguh-sungguh ya, imannya abu-abu, yang tadi sudah disampaikan Bapak Surgawi ya, mereka para pengkhianat juga itu akan pada pindah alam ya, dan kota-kota itu akan ada yang terhapus atau hilang dari peta dunia ya, karena memang di situ banyak penghujatan, banyak penghinaan, karena mereka tidak bisa membedakan roh, tidak bisa menguji roh. Gimana mereka mau menguji roh ya? Ketika ada tukang bakso lewat atau tukang somai, tukang mie yang datang saja, mereka sudah tergoda, tidak bisa berpuasa, tidak mampu bayar harga. Seperti itu. Bagaimana mereka akan bisa menguji roh atau membedakan roh ketika kedagingan mereka sangat kental, sangat tinggi, ya mereka tidak akan mampu untuk bisa membedakan roh itu. Mana roh Tuhan atau mana roh setan, mereka tidak akan mampu. Yang mereka pikirkan, semua yang ada menuju pada mereka itu adalah roh setan. Makanya ya banyak penghujatan, banyak penghinaan, seperti itu. Dan mereka itu bersembunyi di balik ya akun-akun ya, gambar-gambar ya. Mereka tidak berani untuk speak up ya, untuk bikin video segala macam. Ya karena mereka tidak punya cahaya, karena mereka berasal dari kegelapan, karena mereka adalah anak-anak dunia ya, malaikat-malaikat jatuh seperti itu. Makanya mereka menyerang kalian, menghujat kalian, menghina kalian, karena mereka berasal dari kegelapan.
Kalau mereka berasal dari terang, harusnya mereka berani untuk speak up, untuk memunculkan dirinya itu siapa, wajahnya itu siapa. Tapi kenyataannya kan beda. Mereka lebih berani dari balik layar mereka, dari akun bodongan mereka. Nggak berani mereka menunjukkan diri mereka, muka mereka, wajah mereka, ya karena mereka tidak percaya. Seperti itu. Terus untuk kalian ya, tetap bersemangat ya, jangan takut, jangan khawatir ya. Kalau misalnya roh dunia itu sudah mulai menghimpit kalian, ya kalian larilah ya ke gunung atau ke hutan-hutan ya. Seperti apa yang sudah aku sampaikan kemarin-kemarin ya. Seperti itu. Jangan sampai kalian itu ditawan sama mereka. Seperti itu. Karena mereka tidak tahu kebenaran. Mereka itu menolak kebenaran, bahkan menyangkal kebenaran ya. Seperti itu. Jadi berhati-hatilah ya. Jangan takut ya, jangan khawatir. Apapun yang terjadi ke depan, ya memang ada yang ditentukan untuk masuk penjara, ada yang ditentukan untuk bisa lolos, ya karena memang level imannya berbeda-beda ya, seperti itu. Yang penting ya jangan pernah takut ya, jangan pernah khawatir. Hadapi saja apa yang ada di depan. Bila kalian sudah merasa tidak, istilahnya hati kalian sudah tidak srek ya, tidak apa namanya, tidak yakin, kalian tinggal di tempat itu ya kalian pergilah dari tempat itu, jangan istilahnya jangan keras kepala ya, sudah diberitahukan tanda bahwa kalian harus pergi ya pergi, jadi kalian harus peka ya, karena memang dibutuhkan puasa supaya kalian itu peka. Kalau kalian tidak berpuasa atau tidak pernah berpuasa, ya roh kepekaan itu tidak akan ada ya, seperti itu. Dibutuhkan memang roh kepekaan ya. Misalnya saja ya, kalian berjalan di tempat-tempat ya atau di kota-kota, terus kalian melihat ada orang yang belum makan atau pengamen, pengemis atau pemulung, kalau kalian punya roh kepekaan kan pasti kalian akan membantu mereka, membelikan makanan misalnya, atau memberikan bantuan dalam hal mungkin dia belum minum, kalian berikan minum, seperti itu ya. Itu namanya roh kepekaan ya, seperti itu. Karena memang orang-orang yang suka berpuasa itu biasanya ada roh kepekaan. Hatinya itu sangat peka. Hatinya itu bisa tahu kondisi manusia itu tanpa manusia itu memberitahukannya. Karena di dalam hati kalian itu ada roh kepekaan seperti itu. Itu sangat penting. Karena kedepannya itu kan semakin kita itu bergerak dalam dimensi atau frekuensi, tidak lagi dalam jasmani saja. Terjadi dulu barulah kita percaya. Kita tidak bergerak di dimensi seperti itu, tapi kita bergerak di frekuensi. Sebelum semuanya terjadi, itu kita sudah tahu seperti itu. Karena kepekaan roh itu. Makanya jangan sampai kedagingan kalian yang lebih tinggi. Kalau kedagingan kalian yang lebih tinggi, berarti roh kalian itu tertawan. Kalian tidak tahu apa yang terjadi ke depan. 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, bahkan lusa itu kalian tidak tahu. Tapi kalau kalian itu, roh kalian itu terbangun atau tetap siaga, tidak tertawan, ya kalian bisa terselamatkan seperti itu. Makanya ke depannya itu yang menentukan kalian selamat atau tidak itu ya iman kalian, hati kalian sendiri. Seperti itu. Misalnya saja dalam satu keluarga ya, hanya kalian sendiri yang memiliki iman, ya berarti kalian pergilah sendiri atau larilah sendiri. Dan orang yang tidak percaya atau level imannya di bawah kalian ya pasti ya akan terkena sesuatu, ya murka Tuhan atau bencana alam seperti itu. Karena memang sudah saatnya mereka dipisahkan. Gandum dan ilalang itu sudah mulai terpisah. Roh-roh yang abu-abu dengan roh yang putih, roh yang hitam, sekalipun itu sudah terpisah semuanya. Itu kembali lagi kepada kalian, seperti itu. Yang terpenting ya berjaga-jaga. Kalau roh kalian itu tetap siaga ya, ya kalian akan tahu manakala bencana itu datang kepada kalian, manakala murka Tuhan itu datang, ya di tempat tinggal kalian, di kota kalian, di negara kalian, seperti itu. Yang terpenting kalian itu haruslah berpuasa ya, seperti itu. Berpuasa itu tidak hanya menahan rasa lapar atau emosi ya, tetapi kan menjaga kerendahan hati. Ketika kalian
suara Tuhan itu bersuara di hati kalian, kalian itu bisa membedakan. Oh, aku harus pergi dari kota ini. Oh, aku harus pergi dari tempat tinggal ini. Nanti ada kejadian seperti ini, seperti itu. Nah, itu kan kembali lagi kepada hati kalian. Kalau hati kalian tidak peka, ya kalian akan ditawan sama roh-roh dunia seperti itu. Itu ya yang bisa aku sampaikan ya. Yang terpenting juga kalian harus jaga kesehatan ya. Ya berpuasa itu tidak untuk menyiksa diri ya. Aku katakan ya. Tapi berpuasa itu supaya kalian itu peka dengan kondisi saat ini. Ya karena memang ada yang ditentukan untuk ditawan, ada yang ditentukan bisa melarikan diri atau meloloskan diri, ada yang bisa lari ke hutan, ada yang bisa lari ke gunung, mengungsi ya seperti itu. Ini kan nanti akan kelihatan semuanya. Mana yang menjadi pengkhianat, mana yang menjadi orang yang suka menyangkal, itu semuanya kelihatan. Seperti itu. Karena masuk 1000 tahun itu sangat susah. Semuanya terseleksi, tersaring ya. Baik itu dari murka Tuhan, bencana alam, bahkan apa namanya pengulangan vaksin lagi ya. Pemakaian vaksin lagi itu akan terulang kembali seperti itu. Dan yang terpenting ya jangan pernah takut ya, jangan pernah khawatir apapun yang terjadi ke depan. Kalau kalian itu punya roh kepekaan, ada roh Tuhan, ya kalian tidak akan tertawan ya oleh dunia seperti itu. Jangan sampai kalian dibodoh-bodohi sama roh-roh dunia ya. Itu saja ya dariku. Bisa dilanjutkan di ruang kesaksian ya. Terima kasih, aku kembalikan ke host ya.